Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan percobaan atau praktikum pembuatan larutan standar dari larutan pekat, yaitu larutan HCl dengan konsentrasi 10 molar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alza Dewi Berani bersama anggota saya Raffi Adiana Putri, saya Nadia Purwananta, saya Najwa Febriana, dan saya Desi Margarita. Oke, mari saksikan videonya. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui penggunaan alat dan bahan dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan untuk membuat larutan dengan larutan pekat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan konsentrasi larutan yang belum diketahui. Yang keempat, memahami metode untuk menentukan sifat pelarutan suatu senyawa. Dan yang terakhir, kelima, mahasiswa dapat membuat larutan kimia sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang benar. Berikut alat yang digunakan untuk praktikum. Yang pertama ada pipet tetes. Kedua, gelas kimia ukuran 500 ml. Yang ketiga, gelas kimia ukuran 250 ml. Keempat, corong. Kelima, labu ukur dengan ukuran 250 ml. Yang keenam, ada hot pipet. Yang ketujuh, pipet volume. Yang kedelapan, tisu. Dan yang terakhir, ada sarung tangan lateks. Bahan-bahan yang digunakan adalah larutan HCl dengan konsentrasi 10 molar dan Aquades. Berikut ini merupakan analisis data untuk perhitungan menentukan volume HCl yang diperlukan. Diketahui konsentrasi HCl pekat yaitu 10 molar. Kemudian konsentrasi Aquades 1 molar. Volume Aquades sama dengan 250 ml. Ditanya V1 atau volume dari HCl. Jawab dengan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kita akan menentukan V1 sama dengan M2 kali V2 per M1 sama dengan M1 nya 1 kali 250 dibagi dengan 10 sama dengan 25 mili. Masukkan Aquades ke dalam gelas kimia sebanyak 250 ml. Susun atau rangkai karet penghisap atau rubber bulb dengan pipet volume seperti pada video. Kemudian ambil larutan HCl dengan konsentrasi 10 molar sebanyak 25 ml menggunakan pipet volume. Setelah itu, masukkan larutan HCl pekat ke dalam gelas beker. Buka tutup pada labu ukur, kemudian masukkan corong untuk memudahkan menuangkan larutan ke dalam labu ukur. Kemudian, tuangkan Aquades ke dalam labu ukur hingga 3/4-nya.
Kemudian, masukkan larutan HCl dengan konsentrasi 10 molar ke dalam labu ukur yang berisi Aquades. Lalu, tambahkan lagi dengan Aquades hingga batas garis meniskus. Gunakan pipet untuk memudahkan menambahkan Aquades sampai batas garis meniskus. Kemudian, kocok labu ukur hingga larutan tercampur. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Inilah hasil dari pembuatan larutan standar dari larutan pekat, yaitu HCl dengan konsentrasi 10 molar. Berikut ini merupakan tabel pengamatan. Dari perlakuan HCl pekat dilarutkan dengan Aquades dengan konsentrasi HCl 10 molar, setelah itu memasukkan Aquades kurang lebih 3/4 dari labu ukur, kemudian ditambah dengan HCl 25 ml, ditambah lagi dengan Aquades hingga batas garis meniskus, kemudian membolak-balikan labu ukur yang berisi Aquades dan HCl hingga tercampur. Dari hasil pengamatannya yaitu HCl pekat dilarutkan dengan Aquades kemudian akan membentuk larutan HCl dan bercampur dengan Aquades. Pembahasannya, larutan standar adalah larutan yang mengandung konsentrasi unsur atau zat yang diketahui secara tepat. Larutan standar biasanya digunakan sebagai titeran dan ditempatkan di buret yang berfungsi sebagai alat ukur volume larutan baku. Larutan HCl pekat perlu diencerkan untuk membuat larutan standar karena proses pengenceran bertujuan untuk menurunkan konsentrasi larutan yang pekat menjadi lebih encer. Proses pengenceran dilakukan dengan menambahkan zat pelarut seperti air ke dalam larutan yang pekat. Untuk menghitung konsentrasi larutan HCl, hasil pengenceran berdasarkan volume larutan pekat dan volume air yang ditambahkan bisa menggunakan rumus yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2, di mana V1 merupakan volume larutan awal, M1 merupakan konsentrasi larutan sebelum pengenceran, V2 volume larutan setelah pengenceran, dan M2 merupakan konsentrasi larutan setelah pengenceran. Selanjutnya, peran Aquades dalam proses pengenceran larutan HCl pekat adalah sebagai pelarut. Aquades atau air suling dipilih sebagai pelarut karena untuk mempermudah pengenceran larutan yang konsentrasinya tinggi. Jika pengenceran larutan HCl dilakukan tidak akurat, misalnya dengan menambahkan terlalu sedikit atau terlalu banyak air, maka larutan yang dihasilkan akan berbeda dengan yang diinginkan. Jika air yang ditambahkan terlalu sedikit, maka larutan yang dihasilkan akan lebih pekat. Jika air yang ditambahkan terlalu banyak, maka larutan yang dihasilkan akan lebih encer. Lalu, mencatat volume larutan dengan teliti selama proses pengenceran sangat penting untuk memastikan akurasi konsentrasi larutan akhir, yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan percobaan. Kesalahan pengukuran seperti menggunakan volume pelarut yang terlalu besar atau kecil dapat menyebabkan larutan menjadi lebih encer atau terlalu pekat, sehingga mempengaruhi hasil percobaan seperti kecepatan reaksi atau data pengamatan lainnya. Selain itu, kesalahan ini dapat menghasilkan data yang tidak akurat, menyulitkan analisis, dan menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan teori. Oleh karena itu, penggunaan alat ukur yang tepat, pembacaan meniskus yang benar, dan pencatatan yang cermat sangat penting untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan hasil percobaan yang
Kesimpulannya, larutan standar dibuat dengan mengencerkan larutan pekat seperti HCl untuk mendapatkan konsentrasi yang tepat sesuai kebutuhan. Proses pengenceran dilakukan dengan menambahkan Aquades dan dihitung menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 agar konsentrasi larutan akhir dapat diketahui. Ketelitian dalam mengukur volume larutan dan pelarut sangatlah penting karena kesalahan dalam penambahan air dapat membuat larutan terlalu pekat atau terlalu encer, yang akan mempengaruhi hasil percobaan. Oleh karena itu, penggunaan alat ukur yang akurat dan pencatatan yang teliti sangat diperlukan untuk memastikan hasil yang sesuai dan dapat dipercaya. Sekian praktikum yang dapat kami lakukan, namun jika ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.